Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini Bapak, Ibu, Saudara berada di rumah masing-masing. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita menyembah Dia, itu adalah sesuatu yang terindah, terbaik yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Engkau adalah Tuhan Allah, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap mengasihi, menjaga, melindungi hidup kami semua, keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau saat ini ada jemaat dari kami yang masih sakit, mari Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan setiap yang sakit saat ini. Kalau saat ini yang menghadapi persoalan yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan, Engkau tolong, Engkau sumber jawabannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, lawatan-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
surgawi, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan percayakan, di mana setiap kami diberikan kesempatan untuk memiliki sebuah keputusan demi keputusan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, atau mengikuti akan keadaan daging kami sendiri. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang begitu peduli, bahkan secara gentle memberikan keputusan pada masing-masing kami untuk melihat dan bahkan mengalami apa yang Tuhan rindu untuk kami alami. Di dalam sekolah Tuhan yang Tuhan izinkan di masa-masa pandemi ini, kami mau percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau mendidik, mengajar, memberikan kekuatan, bahkan memberikan keteladanan untuk kami hidup. Kami mau percaya di kesempatan hari ini, Engkau akan membekali setiap kami dengan firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripadamu. Kami percaya ini akan mengubah setiap kami menjadi pribadi seperti yang Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di mimbar tidak ada orang, jadi saya melepaskan akan masker ini, dan saya berharap setiap kita yang di rumah untuk terus melatih diri dan mendisiplin diri untuk kita tetap menjalankan protokoler kesehatan, sehingga setiap kita bisa membawa sebuah kemenangan untuk melawan COVID yang sampai hari ini masih terus bergerak. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memperhatikan bahwa di masa pandemi yang seperti ini merupakan sebuah shaking atau goncangan yang diizinkan oleh Tuhan, di mana saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak punya sakit sehingga memberikan sakit penyakit buat kita. Tidak ada yang buruk dalam dirinya, hanya karena perbuatan manusia yang seringkali Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, saya memperhatikan ada kecenderungan penggenapan firman yang pernah digentarkan oleh Rasul Paulus, di mana di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan dingin sebab masing-masing individu akan mencintai diri sendiri. Dan saya melihat apa yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes, di mana Rasul ini dikenal sebagai Rasul kasih, yang bukan hanya menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi, tetapi Tuhan sendiri pada saat dia ada di kayu salib berbicara kepada ibunya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu, dan anak, inilah ibumu." Seperti sebuah kepercayaan dari 12 murid yang diajar, dikasih oleh Tuhan, dan di mana Yesus memberikan teladan atas mereka. Tapi hanya satu Yohanes ini yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyebut bahwa ibunya adalah ibu Yohanes dan Yohanes adalah anaknya sendiri. Begitu penting pengajaran ini sehingga berulang-ulang Yohanes mengajar untuk hidup dalam kasih. Rasul Paulus berkata bahwa
ada 3 hal di masa akhir zaman, yaitu iman, harap, dan kasih. Tapi yang disebut sebagai sesuatu yang abadi adalah kasih. Saya berkata kasih ini adalah sebagai motivator atau penggerak. Yang dimaksudkan motivator atau penggerak adalah bisa membangkitkan sebuah kehidupan, memberikan penyemangat buat mereka yang sedang mengalami kegoncangan, dan memberikan sebuah motivasi untuk percaya lebih lagi akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kasih juga adalah merupakan sebuah keteladanan di mana perkataan yang tertulis dalam firman sebagai hukum-hukum tapi diekspresikan dalam sebuah kehidupan. Kasih juga adalah sebuah evaluasi di mana kehidupan orang-orang percaya, apakah dia masih dinyatakan sebagai pribadi yang hidup di dalam Kristus atau memang sudah jauh dari hubungan pribadinya dengan Allah sendiri. Dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11, di mana Rasul kasih yang disebut murid yang dikasihi ini menunjukkan kepada kita ajaran-ajaran pada saat orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka bukan hanya disebut orang yang disertai mereka, juga disebut sebagai orang yang adalah anak-anak Allah, di mana ada sebuah kehidupan yang berubah, yang dikatakan dari gelap menjadi terang, dari kematian menjadi sebuah kehidupan. Mengasihi Allah merupakan sebuah kata yang seringkali mudah sekali diucapkan. Kasih seringkali diucapkan dalam doa-doa kita, yang dilantunkan dalam nyanyian pujian. Namun demikian, kasih itu harus diekspresikan dalam bentuk diejawantahkan dalam sikap kehidupan dan tindakan-tindakan nyata. Itu sebabnya 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 mengajarkan kepada setiap kita untuk mengevaluasi, mengekspresikan atau menjadi teladan bagi dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 dari perikopnya berkata, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sekali lagi, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh
yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya mau bagikan kepada kita semua menjadi sebuah peringatan bahwa kasih sebagai penggerak kehidupan, keteladanan, dan merupakan bagian evaluasi apakah kita masih ada hidup dalam kekekalan atau masih tinggal di dalam maut kebinasaan. Kalau Anda perhatikan ayatnya yang ke-11 dari Yohanes pasal yang ketiga tadi, adalah merupakan sebuah kesaksian di mana Yohanes menekankan bahwa kasih merupakan buah dari seorang Kristen yang sejati. Dia berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di mana anak-anak Tuhan di akhir zaman ini seringkali terpengaruh dengan budaya dunia, yaitu mencintai dirinya sendiri. Bahkan seringkali memplesetkan atau memelintirkan. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang kalau kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri? Kelihatannya bagus kata-kata itu. Orang berkata, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi orang lain tanpa mengasihi dirimu sendiri? Yang pertama-tama dia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi diri sendiri, baru mengasihi orang lain. Apakah seperti itu hukum yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Ternyata tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Tapi barang siapa yang mencoba untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan kehilangan segalanya. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah ilustrasi dari Rasul Kasih ini dengan sebuah kehidupan yang begitu nyata, di mana Rasul Kasih ini mengangkat sebuah sejarah yang dialami oleh Kain dan Habil. Ini sesungguhnya adalah kakak beradik dari satu kandungan yang Anda ngerti bahwa Adam dan Hawa hanya punya anak dua. Anak yang pertama si sulung dinamai Kain, sedangkan anak yang kedua dinamai Habil. Dua-duanya adalah adik, kakak adik, yang seharusnya mereka memiliki hubungan harmonis, yang guru-guru sekolah minggu seringkali memberikan game buat murid-muridnya dengan pertanyaan, siapakah manusia yang membunuh seperempat dunia? Orang seringkali, seperempat dunia, berapa banyak isi manusia di dunia ini? Belakangan baru kita ngerti maksud dari guru sekolah minggu yang memberikan pertanyaan itu. Ternyata dunia itu baru ada isinya Adam, Hawa, Kain, dan Habil adiknya. Dunia yang diisi dengan 4 manusia itu yang seharusnya hidup mereka harmonis. Tidak ada sesuatu kekurangan yang baik dalam diri mereka.
Sebab segala sesuatu Tuhan telah sediakan bagi mereka. Yang banyak orang seringkali berkata kita manusia tidak bisa hidup seorang diri. Kalau kita punya teman, punya sahabat, 1000 rasanya itu kurang. Kalau kita punya musuh satu itu terlalu banyak. Kalau kita melihat apa yang diekspresikan oleh Kain melalui rasul kasih ini, betapa kejam seorang kakak rela membunuh adiknya. Sebagai adik kandung yang seharusnya dia suka bermain dengan adiknya, tetapi menjadi sebuah keteladanan yang buruk. Dan kalau Anda perhatikan, pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Abil adiknya, justru setelah mereka melakukan ritual ibadah, masing-masing memberikan persembahan kepada Allahnya di waktu yang telah mereka tetapkan, dan mereka memberi dari apa yang mereka punya. Habil membawa korban domba oleh karena dia sebagai seorang yang mempunyai ternak dan meres up akan ternaknya, sedangkan Kain dia berladang, bercocok tanam yang menjadi kebutuhan manusia pada saat itu. Masing-masing membawa akan korbannya di hadapan Tuhan. Aneh, perkataan firman disebutkan di sana bahwa persembahan Habil berkenan di hati Allah, sedangkan korban Kain itu tidak menyukakan hati Tuhan. Bagaimana mungkin mereka mengerti kalau persembahan mereka itu berkenan atau tidak? Apakah pada saat Habil memberikan korban, mereka melihat Tuhan tersenyum dan senang melihat korban Habil? Menurut saya tidak seperti itu. Atau mungkin melihat Kain dengan korbannya dan kemudian Tuhan gak suka dengan korban Kain. Menurut saya tidak seperti itu. Tapi masing-masing hati mereka yang telah didasari dengan sebuah hal yang membuat mereka cenderung seperti iri. Teristimewa Kain terhadap adiknya. Karena apa yang dilakukan oleh adiknya selalu kelihatannya berhasil buat di mata dia. Sehingga muncul hati yang iri. Dan hati yang iri ini disebut sebagai sebuah dosa yang kemudian keiri hatian ini membuat hatinya marah sehingga dia ingin membunuh Habil adiknya. Niat pada saat dia ingin membunuh yang ada dalam pikiran dan hatinya yang dilandasi kepada sebuah kebencian, ini merupakan sebuah dosa yang sangat mengerikan. Dalam Injil kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tuhan mengingatkan melalui rasul kasih ini, janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya berkata ini merupakan sebuah evaluasi juga buat setiap hati kita. Apakah kita masih mengasihi saudara kita, atau justru kita ini masih ada di dalam maut, dalam kebinasaan? Yang bisa menilai siapa?
diri kita sendiri, hati kita sendiri, dan juga Tuhan yang tahu. Karena kadang-kadang sahabat, teman kita nggak ngerti apa yang ada dalam hati kita. Tapi Tuhan, sang penyelidik hati, Dia tahu kedalaman hati kita. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ini merupakan sebuah tanda yang diungkapkan oleh Rasul Kasih, di mana seringkali kepahitan, kebencian terhadap seseorang yang melukai kita dapat tumbuh menjadi sebuah kanker yang dapat membunuh kasih dalam hidup kita. Ini merupakan sebuah evaluasi. Apakah kita ada dalam kondisi seperti itu atau merupakan sebuah kehidupan yang bisa diteladankan hingga orang melihat akan hidup yang sesungguhnya dari kekristenan yang murni ini. Tuhan mengajarkan melalui Rasul Kasih, Dia mengajarkan daripada memelihara sikap yang berlawanan dengan kasih, Yohanes ingin memberikan contoh yang praktis tentang bagaimana kita mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hari ini saya diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan seorang ayah dan ibu bersama keluarga besar dan para kerabat yang mendampingi beliau, membawa akan jenazah anak beliau. Umur belum sampai 40 tahun. Dia seorang direktur yang kalau saya lihat handsome, gagah, ganteng. Pemakaman yang sunyi tiba-tiba digemparkan oleh suara raungan dari dua orang tua ini. Beliau-beliau berteriak, kenapa bukan aku yang sudah tua ini, yang jauh lebih parah dari dia yang pulang ke rumah Bapa terlebih dahulu. Kenapa justru anakku yang masih muda, yang dimana dia baru punya anak satu masih kecil, kenapa bukan aku? Saya percaya ini ungkapan yang dimana dalam tanda kutip dia mengasihi anaknya dan ketidakikhlasan dalam dirinya. Kenapa justru dia dan bukan aku? Hari-hari ini setiap kali saya buka WhatsApp, selalu dalam grup-grup itu, kalau tidak ucapan RIP, rest in peace, atau innalillahi wa innalillahi rajiun. Setiap kali saya buka WhatsApp itu, ada 2, ada 3. Hari ini saja ada 3 orang saudara-saudara kita yang saya dengar meninggal.
Dan di situ merupakan sebuah peringatan buat kita. Saya berkata, kapan kita mau melakukan ekspresi kasih yang sesungguhnya? Apa yang bisa kita lakukan buat kekasih-kekasih kita ini? Anda kalau terinfeksi virus ini, Anda akan tahu rasanya. Beberapa saudara kita, jemaat kita, mereka melewati itu. Dan saya percaya mereka sepakat dengan saya berkata, ini merupakan second chance, kehidupan yang kedua. Istilah pendidikan itu remedial. Kesempatan yang kedua untuk memperbaiki hidup ini. Kesempatan yang kedua untuk mengisi hidup dengan serius. Kesempatan yang kedua untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang pernah terinfeksi virus, entah mereka terinfeksi ringan maupun berat, hati mereka pertama-tama ketakutan luar biasa. Kadang ada rasa malu, tertekan. Dalam keadaan itulah maka imun kita akan terhenti. Dan disitulah sesungguhnya dibutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Saya bersyukur banget dengan pemimpin kita, Bapak Gubernur, yang mengajak masyarakat dengan jogotongo. Masing-masing yang sehat, mereka ngumpulkan uang atau apapun yang mereka punya, dan kemudian dibelanjakan, membuat sebuah dapur umum untuk dibagikan kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Merupakan bagian ekspresi kasih yang terpuji, yang kalau kita dengar, kita bersyukur oleh karenanya. Beberapa waktu Tuhan izinkan di wilayah perumahan kita, ada 50 sekian orang yang isolasi mandiri. Kita semua sembahyang, kita semua berdoa. Dan 1 minggu belakangan ini saya memutuskan untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa buat pemimpin-pemimpin yang memang mereka telah dipilih oleh Allah. Supaya Tuhan berikan hati yang bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada saat mereka terinfeksi virus ini, mereka dikuatkan, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa disupport dalam doa. Dan ini merupakan wujud dari tindakan peduli kita terhadap saudara-saudara kita. Seorang teman menceritakan, pada saat saya di karantina, rasanya suka banget kalau ada orang yang WA atau menanyakan keadaan saya. Paling tidak mereka perhatian terhadap saya. Apalagi mereka sedia WA call untuk bisa tatap muka dan bercerita mendoakan seorang akan yang lain. Mungkin itu bentuk-bentuk perhatian yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita. Kita bersyukur gereja diberikan kesempatan untuk ambil bagian, untuk mengulurkan tangan dari bagian dari rencana program pemerintah untuk vaksinasi, bahkan isolasi, supaya saudara-saudara kita yang sedang mengalami positif COVID ini bisa tertolong. Bagian dari ekspresi kasih itu, dengan demikian mengasihi adalah tindakan memberi diri terhadap sesama yang dapat diwujudkan dengan memedulikan dan memberikan bantuan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi
kepada sesama yang sedang membutuhkan. Saya mendengar sebuah kesaksian yang disampaikan oleh teman saya. Dia berkata, "Gimana pastor keadaanmu?" Saya berkata, "Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan." Saya tanya, "Gimana kamu?" Dia berkata, "Harusnya gereja itu di garda paling depan. Setiap orang percaya yang yakin bahwa hidupnya itu telah dipercayakan kepada Tuhan, maka orang-orang itu yang pertama-tama yang sedia mengulurkan tangan, memberikan perhatian buat mereka." Lalu saya tanya, "Maksudmu apa?" Dia berkata, 1 bulan ini Tuhan izinkan dia untuk menolong 4 keluarga, di mana masing-masing keluarga itu ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Dan dia berkata, "Apa yang bisa aku lakukan buat kamu?" Saya pikir orang ini hanya datang dan memberikan makanan setiap pagi, siang, sore, menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan keluar dari rumah mereka untuk cari makanan. Membagikan obat-obat atau vitamin buat orang itu. Saya pikir seperti itu. Ternyata dia berkata, "Tidak seperti itu, Tri. Saya didorong oleh Tuhan untuk saya tinggal bersama-sama dengan mereka. Untuk saya masak di tengah keluarga mereka. Untuk saya memperhatikan karena ada di antara mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka benar-benar tertekan. Mereka benar-benar malu dan banyak hal. Sehingga mereka untuk mau melakukan sesuatu kadang-kadang salah. Sehingga dengan hadirnya saya di tengah-tengah mereka, membuat mereka tenang. Bukankah itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada anak-anak yang dikatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Saya berkata, saya belum punya iman seperti yang engkau punya. Saya belum memiliki kemampuan dan keberanian yang cukup. Di pihak yang lain, saudara, ada orang-orang yang begitu egois. Sebuah grup menceritakan kenervesannya. Dia berkata, aku gak bisa setir, gak bisa baik motor, sementara suamiku dalam keadaan seperti ini. Temannya di grup itu berkata, undang gokar aja, supaya dia yang mengantar ke tempat isolasi. Dan saya mendengar itu, saya sampaikan, jangan begitulah. Karena saya punya adik ipar dan sekarang sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Meninggalkan istrinya yang adalah adik kandung saya dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perawatan. Dia gak ngerti siapa yang akan yang naik mobilnya. Dia gak tahu yang ada di dalam benaknya adalah di masa pandemi ini, kalau ada berkat untuk bisa menghidupi keluarganya, ada tarikan untuk bisa membuat dapurnya bisa ngebul, dia bersyukur. Tapi hari itu naas karena dia ketemu dengan penumpang yang memang dia positif. Di dalam mobil itulah maka adik ipar saya terkontaminasi, terinfeksi corona. Karena dia merasa bahwa tidak apa-apa, dia jalan terus sampai di rumah. Tiba-tiba badannya lemah dan pingsan. Bawa ke rumah sakit, ternyata positif COVID. Bukan hanya dia sendiri, dalam waktu yang begitu relatif
cepat. Adik ipar saya meninggal. Istrinya positif corona. Ketiga anaknya dinyatakan positif. Saya bingung. Malam itu saya ditelepon sekitar 12:30. Yang ada dalam hati saya teriak. Apakah harus seperti ini? Saya mau memberikan pertolongan buat adik saya. Adik saya berkata, jangan ke rumah. Izinkan kami yang membawa suami kami dan anak-anak sudah positif. Sehingga kami hanya melihat dari video. Saya belum punya iman seperti teman saya yang berkisah itu. Tapi paling tidak adik saya berkata, jangan, Anda lebih baik tinggal di rumah. Izinkan saya sendiri bersama dengan anak-anak untuk membawa suami kami ke rumah peristirahatan yang terakhir. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini merupakan sebuah peringatan, evaluasi, dan juga keteladanan. Apakah Anda dan saya sebagai orang-orang yang mempunyai kasih, di mana kita bisa memotivasi, menggerakkan orang lain, yang di mana Alkitab berkata, buluh yang pudar tidak akan pernah dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Maka orang yang memiliki kekasih itu dia hadir dalam ketepatan untuk membangkitkan semangat yang padam, yang mengeringkan tulang. Orang yang memiliki kasih, dia akan menjadi sebuah keteladanan hidup. Mungkin Anda seperti saya yang tidak memiliki iman seperti teman saya. Dia rela datang dan tinggal bersama-sama dengan orang yang sedang positif COVID. Tapi mungkin kita bisa berbagi rasa, berempati. Kalau Anda tidak bisa lakukan apapun, hormati keputusan pemerintah. Tinggal di rumah kalau kita tidak punya alasan untuk keluar. Kerjakan sesuatu. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mengasihikan saudara kita, maka mungkin kita masih ada dalam kebinasaan. Saya ajak setiap kita bersama-sama merenungkan dan meminta kepada Tuhan, berkata, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ajak kita semua mengenang akan perbuatan kasih Tuhan dengan membawa akan
tubuh dan darah Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukan ini untuk memperingati akan aku. Pada malam di mana dia mengumpulkan murid-muridnya, dia pecah-pecahkan roti itu dan dia berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Tatkala dia berkata, ingatlah akan daku, maka tubuh yang terpecah-pecah itu yang membuat kita menjadi satu. Bukan hanya satu dalam keluarga Tuhan, melainkan satu seperti Yesus dan Bapa satu. Demikian juga dengan darah yang tercurah itu. Dia berkata, darah ini adalah darah perjanjian yang baru. Ada banyak orang terikat dengan kehidupan agamawi mereka, sampai mereka tidak menghidupi akan belas kasihan. Mereka mengorbankan banyak hal, tetapi tidak peduli akan belas kasihan yang muncul dari kedalaman hati mereka. Hingga Tuhan mesti meneriakkan. Dia berkata, ketaatan itu jauh lebih besar dari korban bakaran apapun. Hari ini kita mau taat. Kalau ada di antaramu masih ada yang membenci saudaranya, masih ada iri hati, masih ada kemarahan, Alkitab berkata, apakah engkau mau membiarkan dirimu masih ada di dalam maut? Atau engkau mau menginginkan untuk memiliki sebuah kehidupan yang kekal di dalam Dia? Kalau Anda memilih yang kedua, maka keputusan yang Anda ambil adalah, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ampuni keiri-hatianku, ampuni kecemburuanku, ampuni kemarahanku. Ada kalanya memang itu sulit. Tapi kalau Anda mau, maka Tuhan yang akan memampukan Anda. Suatu hari saya mengajak seorang anak dalam pelayanan kami untuk orang ini mengampuni akan ayahnya yang bersalah kepadanya. Dia tidak bisa mengatakan, Tuhan aku melepaskan pengampunan. Saya dorong dia sekali lagi. Dorong dia sekali lagi. Sampai dia menjerit dan berkata, aku mau mengampuni ayahku. Aku mau mengampuni ibuku. Memang iblis ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Ingin menghancurkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Tapi hari ini bukan kebetulan kalau Anda punya masalah yang sama. Izinkan Tuhan membalut luka-lukamu. Izinkan Tuhan menyatukan engkau dengan kasih-Nya. Jangan izinkan dirimu larut dalam kebinasaan. Serahkan hidupmu untuk dalam rancangan kekekalannya. Sementara Anda yang sungguh-sungguh hati dan berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Anda boleh mengambil akan roti dan cawan. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku sadar dalam dagingku ini ada banyak pertengkaran, ada banyak masalah untuk melepaskan pengampunan. Hari ini aku meminta ampun di hadapanmu. Aku sadar aku manusia berdosa. Ada banyak kejahatan dan dosa yang merintangi hidupku dalam hubunganku dengan Engkau. Hari ini aku memutuskan untuk taat kepadamu. Terima tubuhmu yang dimana dagingmu adalah benar-benar makanan.
yang membuat aku satu dengan Bapa, setuju dan percaya akan firman-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh-Mu Tuhan menundukkan dagingku, dan itulah aku percaya, aku menikmati dan makan akan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian dengan darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lampau. Darahnya yang akan menyucikan dosa-dosa kita. Darahku adalah darah perjanjian yang baru, sebagai meterai di mana orang-orang percaya kepadaku. Darahku adalah benar-benar minuman yang membuat engkau segar kembali, yang memampukan engkau untuk hidup di dalam aku. Itu sebabnya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Jiwa yang retak dipulihkan oleh imanku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan bersama-sama. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Teriak kepada Tuhan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, janganlah engkau lalui, berilah berkat. Anda yang di rumah masing-masing, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau berkata, Tuhan itu sepertinya jauh dari hidupku. Aku merana kekurangan, aku merana kelaparan, aku merana sakit, aku mengalami penindasan. Seolah-olah Tuhan berpangku tangan dan tidak mempedulikan aku. Saudara, percayalah apa yang dikatakan firman. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia hadir dalam ketepatan. Hari ini tatkala engkau teriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Maka hari itu dia melangkahkan kakinya dan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan buat engkau. Apapun permasalahanmu, berkata Tuhan, aku mau percaya engkau ada dan dengar akan doaku. Maka Anda akan merasakan damai dan keteduhan Tuhan. Teriak, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Sementara Anda sungguh-sungguh berdoa,
Bolehkah saya berdoa untuk Anda sekali lagi? Silakan tangan kananmu engkau angkat tinggi-tinggi dan tangan kirimu engkau tumpangkan pada dada saudara. Dengan sungguh hati tatkala engkau berdoa kepada Tuhan, bersehati dengan saya, maka sesungguhnya kita sedang menyatukan iman kita. Menggenapkan apa yang Tuhan katakan. Apabila saudara-saudara kita berkumpul sehati, 2-3 orang berkumpul sehati di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap kali hadirnya Tuhan selalu memberikan mujizat, sebab Dia tahu persis akan kebutuhan kita. Mari kita bersama-sama bersepakat minta hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita, mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan, hari ini Engkau lihat setiap hamba-Mu yang berseru dengan sungguh hati kepadamu, memohon pertolongan sebab percaya Engkau Sang Juru Selamat. Engkau jalan, Engkau benaran, Engkau kehidupan yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Tuhan, tolong anak-Mu ini. Buat yang sakit Kau jamah dan sembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Syaraf-syaraf yang rusak dipulihkan. Sel-sel yang rusak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua tanaman yang tidak ditanam oleh Allah kami cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan oleh bilur-bilur Yesus, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Terimalah kesembuhan yang datang daripada Tuhan ini. Anda yang susah minta penghiburan, Tuhan Kau tolong. Engkau Allah yang tidak memberikan hati yang susah. Kau memberikan hati yang taat, hati yang setia. Bahkan roh yang di dalam dirinya jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Engkau cakup, engkau sanggup, engkau mampu. Sebab roh yang di dalammu jauh lebih besar daripada permasalahan. Tatkala engkau dicobai, Tuhan berkata pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan tatkala engkau dicobai, Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk melewatinya. Percayalah dan berkata, Tuhan aku mau percaya. Semua permasalahan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara yang aku hadapi, aku cakap menanggungnya sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Mau memberikan pertolongan buat anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mau percaya Engkau hadir sebagai gembala yang baik. Engkau hadir sebagai tabib yang ajaib. Engkau hadir sebagai sahabat dan Bapa yang luar biasa. Kami mau percaya berkat-Mu mengalir dengan limpah dalam hidup anak-anak-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata amin. Amin. Saudara, kita akan dengar akan pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Persilakan. Baik, kita akan selesai ibadah kita akan mengucap syukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang melampaui segala akal. Kami mau percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati manusia. Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya. Sebab itu
berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Anda melewati permasalahan dengan kekuatannya sendiri. Hingga engkau berkata benar kata firman, ada 1000 orang yang rebah di sebelah kanan, berlaksa-laksa orang lebah di sebelah kiri. Engkau sebagai orang percaya hanya melihat saja. Sebab peperangan itu bukanlah peperanganmu sendiri, melainkan Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang terima berkat Tuhan ini berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.